Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, masih ngelanjutin video admin kemarin yang bahas soal Perfect Gundam Thunderbolt version. Nah, banyak dari kalian yang komen request bahas soal Perfect Xiongnya juga ya. Oke deh, ini dia Perfect Xiong Thunderbolt version, atau bisa dibilang Perfect Xiong versinya Federasi ya. Kenapa versinya Federasi? Karena di Mobile Suit memang dikembangin melalui Xiong yang diproduksi secara massal yang berhasil diambil alih oleh pasukan Federasi Bumi selama pertempuran Abawaku dalam perang 1 tahun atau One Year War. Dari Xiong yang tersisa tersebut diubahlah oleh Federasi melalui campur tangan Anaheim Electronic menjadi Perfect Xiong sekarang ini. Sebenarnya Xiong versi Federasi ini nggak banyak berubah dari Xiong yang kita kenal yang dipiloti oleh Char Aznable ya. Hanya saja terdapat beberapa penambahan dan perubahan yang dipasangkan ke dalam di Mobile Suit, seperti bentuk lengan dan bahunya yang diubah dan diperbesar, kemudian di bagian bawahnya atau roknya dipasangkan tangki propelan raksasa dan booster sebagai pengganti kaki. Nah, beberapa booster atau pendorong raksasa juga ditambahin di bahunya dan sekitar area lainnya. Selain itu di bagian roknya atau bagian bawah badan Perfect Xiong ini tersimpan berbagai persenjataan ya. Nah, dengan adanya penambahan-penambahan dan perubahan tersebut ngebuat Perfect Xiong ini menjadi jauh lebih besar dan raksasa gitu bentuknya. Nah, tapi meskipun besar ya, Perfect Xiong ini diketahui tetap digolongkan sebagai Mobile Suit ya, karena kerangka dasarnya tetap memakai Xiong dengan sistem utamanya yakni Psychomu. Ditambah juga Federasi sendiri yang tidak pernah membuat mesin raksasa sejenis mobil armor ya. Nah, kalau lihat warnanya di sini, warna dari Perfect Xiong ini sebenarnya kurang lebih sama seperti warna Xiong biasanya. Hanya saja kalau kita lihat terdapat penambahan warna putih dan kuning yang seakan-akan ngambil warna dasar dari Gundam ya. Sepertinya Federasi ini nggak mau kalau mobil Xiong ini masih ngambil konsep dasar dari Xiong ya. Makanya Federasi nambahin juga ornamen atau warna yang gambarin Federasi banget. Terkhusus kita juga bisa ngelihat adanya logo Federasi di bagian dada, serta terdapat juga penambahan tanda lainnya seperti emblem pribadi Io Fleming pilotnya. Nah, penambahan ornamen khas dari Federasi dan pilotnya sendiri yang kayak gitu ialah untuk membedakan antara musuh dan teman di medan tempur ya. Kan nggak lucu tuh, tiba-tiba karena taunya Xiong itu Mobile Suit lawan atau Mobile Suitnya milik Xiong, pasukan Federasi asal nyerang aja gitu. Nah, alasan pengembangan unit Perfect Xiong ini ialah untuk nantinya digunakan sebagai kartu as pada saat melawan pasukan South Seas Alliance yang kala itu memiliki kekuatan tempur dari Perfect Gundam dan Brau-Brau ya. Dengan tersisanya Xiong dari bekas pertempuran One Year War, Anaheim pada akhirnya menciptakan Perfect Xiong sebagai satu-satunya Mobile Suit yang mampu menanggulangi pertempuran di Lunatu kala itu. Terkhusus untuk menghalau Brau-Brau dengan Perfect Gundam yang ngebuat pasukan Federasi cukup kewalahan saat itu. Nah, Perfect Xiong ini dipiloti oleh 2 orang ya, dengan tipe kokpitnya All Sky alias full pemandangan langit gitu. Nah, dengan adanya 2 pilot tersebut, Perfect Xiong ini menerapkan kursi ganda dengan tujuan agar Perfect Xiong ini mampu dipiloti oleh orang yang bukan new type, namun orang new type dapat naik juga sebagai sub pilot. Nah, pilotnya sendiri yakni Io Fleming dengan sub-pilotnya ialah Lily Selina. Dengan pembagian tugasnya, Io Fleming sebagai pilot kendali gerak dan Lily sebagai pilot kendali untuk tembakan sekaligus juga sebagai alat kontrol untuk sistem Psychomu yang terdapat dalam Perfect Xiong ini. Nah, dipilihnya Lily yang bertugas sebagai pilot yang mengendalikan serangan atau tembakan dari Perfect Xiong ini ialah karena dirinya merupakan salah satu contoh dari hasil eksperimen yang sukses dari new type yang ditingkatkan atau cyber new type ya. Sehingga kelemahan dari Perfect Xiong ini ya, kalau sub-pilotnya yaitu Lily yang kenapa-kenapa atau lagi nggak sehat karena beban yang ia terima dari sistem Psychomu, Perfect Xiong ini tentunya kekuatan penyerangannya akan juga nurun ya. Apalagi diketahui juga kalau Psychomu yang terpasang di awal-awal produksi One Year War ini juga nggak terlalu begitu sempurna ya. Begitu juga dengan unit Brau-Brau yang dikombinasikan dengan Perfect Gundam yang dipilih oleh Daryl Lawrence yang juga diproduksi di tahun yang sama seperti Xiong ya. Nah, diketahui di awal pemakaiannya bahkan subpilotnya yaitu Lily menerima efek dari Psychomu yang nggak stabil. Lily yang bertanggung jawab atas Psychomu kontrol dan kontrol serangnya sempat merasakan beban berat seperti mimisan selama pertempurannya, yang kemudian menghambat pertempuran mereka yang mengharuskan pertempuran mereka itu terhenti dan kemudian diistirahatkan di Von Braun. Nah, di manganya Mobile Suit Gundam Thunderbolt ketika Perfect Xiong ini diistirahatkan, diketahui Perfect Xiong yang kondisinya kosong atau tidak berpilot saat itu secara misterius mono-S-nya ini bergerak dan menyala gitu. Nah, ini konon dikarenakan karena efek dari sistem Psychomu itu sendiri. Nah, meskipun si Lily ini seorang new type yang dibuat alias cyber new type, tapi sebenarnya Lily ini nggak punya kemampuan memiloti ya. Makanya Perfect Xiong ini juga didesain dengan spesifikasi pilot yang tidak terbiasa dengan beban kondisi ketika bertempur. Tapi kalau nggak ada Lily juga nih Mobile Suit Perfect Xiong nggak sempurna ya. Sebaliknya kalau nggak ada Io Fleming sebagai pilot utamanya, manuver dari Perfect Xiong ini juga nggak bakal bisa gesit. Kan kita tahu sendiri CEO ini termasuk ke dalam pilot dengan kemampuan memiloti dengan manuver atau mobilitas yang tinggi. Ditambah juga CEO ini kan punya pribadi yang maniak perang gitu, nggak takut lah sama medan tempur apapun. Jadi bisa dibilang gabungan
hubungan pilot Lily dengan Io ini adalah gabungan yang sempurna. Oh ya, kehidupan si Io yang merupakan pilot utama dari Perfect Xiong ini rupanya punya kemiripan dengan kehidupan Chaka Aznable yang merupakan pilot dari Xiong biasa ya. Nah, kemiripannya tersebut terlihat dari latar belakang kehidupannya mereka ya. Keduanya ini sama-sama merupakan anak dari pimpinan koloni yang tewas, yang mana Io merupakan anak dari pimpinan koloni Moore di Set 4, Otto Fleming, sedangkan Char juga merupakan anak dari pimpinan koloni dari Set 3 yang kita kenal dengan Zeon Zumdae-kun. Jadi ya bisa dibilang keduanya ini adalah seorang aristokrat atau anak bangsawan ya, yang kemudian memilih masuk ke militer yang kemudian mendapat nama dan posisi di sana. Keduanya ini juga terlihat selalu menyembunyikan sifat aslinya gitu ya. Hanya saja Io ini lebih cenderung punya pribadi yang ambisius dan nggak kekontrol gitu. Oke, kalau bahas soal persenjataannya, Perfect Xiong ini punya segudang persenjataan. Persenjataan utama yang terdapat di Xiong sendiri contohnya kayak ada Wired 5 Barrel Mega Particle Cannon yang dikeluarkan dari lengan Xiong yang dihubungkan dengan kabel, ada juga West Mega Particle Cannon yang dikeluarkan dari sekitar pinggang, dan juga Mega Particle Cannon yang dikeluarkan melalui mulut Xiong. Sedangkan untuk senjata tambahan diletakkan di bagian bawah badan atau roknya, seperti adanya beam saber dengan menerapkan sub lengan yang mekanismenya kurang lebih sama kayak Mobile Suit Dio ya. Kemudian masih di sekitar bagian yang sama dilengkapi juga dengan 6 tube missile pod yang dapat menembakkan ke segala arah. Dengan persenjataan-persenjataan tersebut, dimanganya Perfect Xiong ini mampu ngebuat Federasi menang besar. Oh ya, BTW sebagai pesaing dari Perfect Gundam, ada kontras yang unik sebenarnya antara Perfect Xiong dengan Perfect Gundam. Nah, kalau dipikir-pikir ya, Perfect Xiong ini kan dipiloti oleh pilot yang memiliki anggota badan lengkap, Io dan Lily. Namun Perfect Xiongnya sendiri ini memiliki desain mobile suit tanpa kaki. Nah, tapi sebaliknya Perfect Gundam dipiloti oleh pilot yang tidak memiliki kaki karena kecelakaan, yaitu Daryl Lawrence. Tapi mobile suitnya yang dipilotinya Perfect Gundam memiliki desain yang sempurna. Apalagi keduanya juga menerapkan sistem dengan ada embel-embel kata Psycho-nya di depan. Perfect Gundam dengan sistem Reus Psycho device yang diperoleh dari Psycho Zaku, sedangkan Perfect Xiong dengan sistem Psycho Mu-nya. Sebuah kontras yang nggak bisa langsung kita lihat, tapi menarik ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin bahas soal Perfect Xiong ini. Next, enaknya bahas apa lagi nih? Kasih saran ke admin ya, bahas apa berikutnya lewat kolom komentar. Mohon maaf juga admin nggak bisa baca dan ngebuat satu persatu request kalian. Jadi pokoknya tungguin aja bahas-bahas berikutnya ya. Akhir kata, admin pamit undur diri. Bye-bye.